hikmah apa yang tersembunyi Buya di balik waktu penentuan sholat? Kenapa sholat duhur itu siang? Sehingga para ulama sudah memangkas pertanyaan itu bahwasanya ibadah itu namanya ta'abbudi, tinggal kita patuh saja. Tentu di balik itu ada hikmah-hikmahnya. Sehingga contoh saja berwudu itu yang batal, mohon maaf, kita buang angin atau sebagainya, tapi yang dibasuh wajah, ya sudah. Kenapa tidak itu saja yang dibasuh, kan selesai? Oh bukan, namanya ta'abbudi, patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Adapun hikmah nanti disesuaikan biasanya. Para ulama yang mencari hikmah di balik perintah ini apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Buya diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin, amin. Amin. Buya, singkat cerita, setiap kali saya sholat, saya selalu bertanya dalam hati Buya terkait penentuan waktu sholat. Terus kemudian saya juga pernah mendengar sholat maghrib itu adalah waktu di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, hikmah apa yang tersembunyi Buya di balik waktu penentuan sholat? Kenapa sholat duhur itu siang dan kenapa sholat maghrib dan isya itu jaraknya berdekatan? Mungkin itu pertanyaan saya. Atas jawabannya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan waktu dan jumlah rakaat itu disebut para ulama ta'abbudi. Tugas kita adalah patuh. Kadang akal kita itu tidak terlalu nyambung. Wong lagi capek kerja kok 4 rakaat. Subuh itu lagi istirahat. Kenapa kok cuma 2 rakaat? Saya pengennya 6 rakaat subuh itu. Nah, itu kan. Ini. Jadi memang Allah atur begitu. Sebenarnya ta'abbudi sudah. Jadi apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Hikmah itu biasanya para ulama mencari-cari disesuaikan. Kalau seandainya kalau sholat dikumpul ke siang semuanya, misalnya habis sholat subuh jam 9 langsung duhur, jam 12 asar, jam 3 maghrib, kemudian isyaknya pas jam 6, kayaknya nggak bisa kerja nanti orang. Ini hikmahnya. Jadi dibuat oleh Allah adalah pagi sholat subuh, setelah itu siap-siap, nggak ada kegiatan apapun kan, baru nanti pas capek berhenti sejenak sekalian sholat, memotong kecapean. Baru setelah itu bekerja sampai jam 4 sore. Dan ternyata coba jam kerja biarpun di negeri yang tidak beriman idealnya seperti itu. Coba di negeri yang tidak beriman, apakah negeri tetangga yang tidak beriman, itu idealnya siang itu berhenti memang, istirahat sejenak, makan siang sampai nggak ada nanti setelah itu kerja sampai maghrib, itu nggak ada, kecuali lembur pasti ada di stop jam 4 atau jam 5. Ini hikmahnya, ini sudah begitu Allah atur sangat sesuai. Di negeri yang normal ya jamnya khatulistiwa, bukan di negeri kayak di Eropa, tiba-tiba maghrib dengan isya itu nempel banget, habis sholat maghrib sholat isya. Karena kalau sudah siangnya 18 jam, itu berarti kan malamnya berapa? 4 jam. 4 jam dibagi antara maghrib, isya, subuh. Jadi kita ini kalau musim panas, di negeri di Eropa sana itu, di Belanda di mana, kalau musim panas, itu kan siangnya panjang. Habis buka, itu langsung sudah sahur. Habis buka, kita lagi sholat maghrib, kemudian sholat isya, itu sudah waktu sahur. Sudah, kan 4 jam malamnya. Kurang lebih begitu. Siangnya panjang. Ini. Tentunya hikmah itu tadi berlaku hanya di negeri khatulistiwa seperti ini. Di sana mana mepet banget nih. Jadi sehingga para ulama sudah memangkas pertanyaan itu bahwasanya ibadah itu namanya ta'abbudi, tinggal kita patuh saja. Tentu di balik itu ada hikmah-hikmahnya. Sehingga contoh saja berwudu itu yang batal, mohon maaf, kita buang angin atau sebagainya, tapi yang dibasuh wajah, ya sudah. Kenapa tidak itu saja yang dibasuh, kan selesai? Oh bukan, namanya ta'abbudi, patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Adapun hikmah nanti disesuaikan biasanya. Para ulama yang mencari hikmah
di balik perintah ini apa. Nah, kemudian juga disebutkan juga dalam tafsir kemarin, jangan sampai kita itu lupa kepada Allah. Jadi Allah telah membuatkan jadwal spesial. Kapan itu? Pagi dan sore, siang dan malam. Lihat, pagi setelah Anda bangun tidur, Anda diupayakan untuk ingat Allah. Di sela-sela kesibukan Anda pun ternyata Anda harus ingat Allah, dikasih waktu untuk ngadep pada Allah zuhur. Kemudian setelah itu sorenya lagi, ya, juga diberi waktu untuk Anda ingat kepada Allah. Kalau Anda punya rindu, tentu itu adalah nikmat. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, semula sebulan sekali ketemu, ternyata jadwalnya ditambah. Sebulan 2 kali, tambah senang seharusnya. Sebulan 4 kali, tambah senang. Sebulan seminggu sekali, tambah senang. Jadi itu adalah panggilan Allah, agar kita menuai kerinduan kepada Allah. Kemudian alhamdulillahnya, malam itu adalah dikasih oleh Allah habis Isya. Tepat, hikmahnya apa? Tentu di negeri kita ini, hikmahnya apa? Jadi setelah sholat Isya kita bisa istirahat cukup, ya kan? Sampai subuh. Tentunya hikmah ini berlaku di ini, makanya lagi-lagi di Eropa kan tidak berlalu lagi subuhnya cuma sebentar. Makanya itu kembali bahwasanya itu ta'abbudi, apa yang Allah berlakukan kepada kita dalam ibadah-ibadah, maka hendaknya kita ikuti, dan di balik itu tentu ada hikmah yang sangat besar, dan hikmah itu kadang diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Bahkan kadang seorang alim ulama melihat satu hikmah yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan termasuk ibadah-ibadah yang lainnya nanti. Termasuk hari ini kan bulan haji. Itu ibadah apa kalau akal-akalan? Muter-muter Ka'bah. Kan ngelempar batu. Mereka jumrah yang di Mekah sana. Nah, ya kan? Hari ini kan nyembelih korban. Lempar jumrah. Ini ibadah apa? Kan begitu ya. Nah, ini muter-muter. Sholat kan Allah Akbar, ini muter Ka'bah, sa'i, lari-lari kecil. Ibadah apa itu? Nah ini, akal kita tidak bisa nyambung itu semuanya, karena ini ta'abbudi, tugas kita patuh, selesai laksanakan. Dan kalau tidak, nggak sah nanti. Wah saya pengen, nggak asik deh, masa ibadah lari-lari. Saya hajinya cukup di depan Ka'bah saja, nggak disah. Harus wukuf di Arafah, melempar jumrah, lemparan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono. 1, 2, gitu. Sampai ketawa-ketawa kadang-kadang. Allah, gitu. Itu, tapi ibadah. Namanya ta'abbudi, seperti itu. Maka tingkatkan dalam urusan ibadah, jadikan ibadahmu ibadah. Ibadahmu pengabdian. Faham atau tidak faham? Cuman kalau dibalik itu dicari hikmahnya, tentu banyak sekali. Seluas kecerdasan dan kepandaian orang di dalam menangkap hikmah di balik sebuah perintah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.